Misalnya ada dibutuhkan minuman keras, tapi tidak untuk mabuk-mabukan, ya mau gimana lagi, kan kita itu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, host yang biasa-biasa aja, akan tetapi selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita seorang tokoh Jawa Barat, sosok yang sangat menginspirasi untuk saya. Selamat datang, Kang Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, Kang, perjalanan dari Subang, Rawang ya? Dari Purwakarta. Oh, dari Purwakarta. Hujan, tapi lumayan nggak terlalu macet. Saya agak macet, Iya. macet dari Kota Bogor. Silahkan untuk ini dulu, Kang, memperkenalkan begitu kira-kira mungkin para penonton setia Ahlussunnah ID ini perlu juga begitu kira-kira mengenal sosok Akang. Saya Denny, saya itu khadamnya para kader Ansor di Jawa Barat. Hari ini tugas saya diminta untuk melayani para kader, diminta melayani organisasi di Jawa Barat. Jadi pelayan lah, saya itu pelayan Ansor di Jawa Barat, pelayan kader, pelayan organisasi. Sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Kemarin SK-nya sudah habis, sebetulnya kita sudah diperpanjang karena pandemi. Ya. Jadi kalau pandemi nanti ada konperwil, pasti terjadi kerumunan karena peserta kita pun ada 700-an. Kalau mau konperwil itu peserta belum romli. Romli rombongan liar. Romlinya 10 kan sudah 7.000. Nanti jadi madorot sama-sama. Akhirnya pimpinan pusat memberikan perpanjangan ke kita. Jadi kalau sudah nanti diizinkan untuk konperwil, kita konperwil. Ya karena diperpanjang berarti ya berkhidmah mengabdi ke organisasinya, ya teruskan saja. Kalaupun nanti setelah misalnya SK-nya habis kemudian konperwil, ya tentu saja kalau khidmah nggak pernah berhenti. Terus pokoknya berkhidmah terus. Ansor mah sapayna. Posisi hari ini gitu artinya dengan keadaan yang hari ini kita seluruh dunia sudah sedang rasakan. Kemudian peranan Ansor di Jawa Barat ini seperti apa nih, Kang, untuk melakukan mungkin kaderisasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan secara tatap muka, apakah itu mempunyai formula tersendiri begitu, kan? Pertama begini, kita memang ikut aturan pemerintah soal menghindari kerumunan. Tapi kan tentu saja itu bukan berarti menghentikan kegiatan, menghentikan kaderisasi, menghentikan konsolidasi organisasi, dengan tetap berpegang pada aturan main yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Kaderisasi kita tetap jalan. Tetap berjalan. Setiap minggu ini rata-rata 7-8, bahkan minggu kemarin itu sampai 12 cabang yang melakukan kaderisasi. Tentu saja memang pesertanya dibatasi, dibatasi lebih sedikit. Tapi ruangannya dibatasi lebih besar, sesuai dengan prosedur, sehingga protokol kesehatan bisa kita lakukan dengan baik. Karena jangan sampai misalnya nanti malah jadi madorot, tiba-tiba ada klaster PKD kan juga problem. Tapi untuk menghentikan gairah kaderisasi, konsolidasi organisasi, saya pikir juga tidak mungkin, karena itu juga bagian dari ikhtiar kita bagaimana pandemi ini bisa cepat hilang. Kemudian kita juga berkompromi dengan situasi seperti ini, sehingga dibutuhkan kreativitas lah, bahwa pandemi membuat kami juga lebih kreatif. Ya kayak begini kan gara-gara pandemi. Begitu. Baik, Kang. Nah, untuk tadi kan sudah disampaikan tentang bagaimana polanya dan juga artinya menyesuaikan. Kita sebagai kader ataupun anggota dituntut untuk berinovasi gitu. Nah, Kang, akhir-akhir ini memang ada isu yang mungkin masyarakat juga nantikan, khususnya di warga Jawa Barat, mengenai tentang keberagaman yang ada di Jawa Barat nih, Kang. Menurut dari sudut pandang Akang, ini seperti apa keberagaman?
Jawa Barat itu agak unik memang, Ya. ya beragam. Tapi Ya. kalau dihitung secara statistik ya, Ya. keberagaman kita itu minim, lebih banyak, hampir beberapa tempat itu seragam saja. Ya. Maka orang Jawa Barat cerita soal toleransi itu, kalau orang Sunda bilang ya hongaran tam rupa, karena setiap hari hampir jarang sekali ketemu dengan yang berbeda. Ya. Mereka itu hidup setiap hari dari mulai tidur sampai tidur lagi, itu ketemunya dengan rata-rata orang yang sama, keyakinannya sama, cara peribadahnya sama, rasnya sama, segala macam sama, sehingga sudah nyaman hidup dalam ya yang sama-sama itu, yang seragam. Ini seragam itu ya. Nah, sehingga ketika menghadapi keberagaman ya harus toleransi. Toleransi itu kan belajar menghargai, kemudian hidup dengan yang berbeda-beda. Nah, di beberapa tempat di kita itu masih situasinya tidak ketemu, ya memang seragam, sehingga muncul xenofobia, ada rasa takut hal-hal yang baru. Jadi yang berbeda itu rata-rata mungkin dianggap musuh atau apa. Tapi hari ini makin kesini, saya pikir media teknologi memperlihatkan bahwa memang di tempat-tempat lain itu menjadi ukuran dan menjadi alat untuk edukasi di Jawa Barat bahwa satu-satunya cara kita juga cepat atau lambat kita akan ketemu dengan komunitas yang beragam, kita akan ketemu dengan yang berbeda, bahwa sikap untuk menghargai perbedaan dan siap hidup dengan hal-hal yang orang yang berbeda paham, berbeda keyakinan itu sudah, saya pikir tumbuh dengan baik lah sekarang. Tumbuh dengan baik. Ya buktinya tahun-tahun ini kan sudah tidak ada gejolak-gejolak yang aneh-aneh lagi. Ada kopi dulu nih kan. Benar. Karena logika tanpa logistik terkait tentang keberagaman ya Kang ya. Kemudian menyikapi tentang kebudayaan. Artinya kebudayaan kita sebagai pemuda Ansor gitu ya kira-kira. Untuk kira-kira yang bagaimana sih pemuda Ansor yang berbudaya itu kan? Ya tadi kan prinsipnya kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, sehingga kita itu harus full ber-Indonesianya, segala macam ya paradigmanya segala macam ya ber-Indonesia, kemudian berislam. Jadi antara keindonesiaan dengan keislaman itu tidak bisa dipertentangkan dan memang tidak untuk dipertentangkan. Nah, misalnya orang Jawa Barat, ya dia bisa menjadi orang Jawa Barat dengan budaya Jawa Barat yang keren, yang cool gitu, tanpa harus misalnya merasa risih ini adalah bertentangan dengan agama, kecuali ada hal-hal yang yang sangat bertentangan. Ya sampai hari ini kita ketemu apa sih yang bertentangan misalnya dengan agama atau tidak ada. Misalnya kita itu tradisi miras, tradisi yang sekiranya bertentangan dengan norma agama, karena norma-norma budaya kita itu selaras dengan norma-norma agama. Nilai silaturahim kita selaras misalnya, makanya di kita kan tahlilan menjadi tradisi. Artinya bagaimana kebiasaan orang Indonesia, orang Jawa Barat berkumpul, berdoa, silaturahim, setelah itu makan, kan itu selaras, ada ada pertentangan. Nah, berbicara tadi sedikit ada tentang miras begitu ya Kang. Karena memang baru-baru ini walaupun memang sudah dicabut begitu kira-kira peraturannya, ada beberapa fase mungkin. Kira-kira waktu itu ketika memang hal ini disahkan, kira-kira pemuda Ansor ini mengambil langkah apa nih Kang? Kalau misalkan walaupun memang ini sudah dicabut begitu kira-kira. Aturan miras itu kan diatur. Pertama gini, dalam konteks agama itu terlarang untuk diminum terlarang untuk diminum. Tapi bahwa alkohol itu juga dibutuhkan untuk kemarin kan sekarang misalnya lagi pandemi, di mana-mana pakai hand sanitizer, itu kan ada alkoholnya. Jadi harus dipikir itu bahwa pertama produksi alkohol itu belum tentu juga untuk miras. Nah, itu kan panjang ceritanya. Nanti bagaimana gugus fungsi hidrokarbon kalau bahasa kimianya itu kan berbeda. Nanti ada alkohol itu tidak satu jenis gitu, alkohol itu banyak sekali. Nah, kalau regulasi yang kemarin kan dari dulu juga pengaturan soal produksi minuman keras itu kan sudah ada, bahwa di kita ada minuman keras produksi lokal itu kan ada. Kemudian bagaimana
ini kan tidak pernah populer sebelumnya, hanya di kalangan-kalangan tertentu saja, di kalangan yang lain-lain, di kalangan kita misalnya. Selain kayak hiji teu kabeli gitunya, kaduana memang teu beuki. Kan gitu. Jadi diusahakan kumaha lah beuki tidak boleh diperkenalkan. Kan gitu. Nah, regulasinya sudah dicabut, artinya kan kembali ke regulasi yang lama. Betul. Tentu akan kembali ke regulasi yang lama dengan konsekuensi yang kemarin juga ada. Artinya itu tidak berhenti, artinya yang sudah ada jalan aja gitu. Yang sudah ada jalan aja, dan kewajiban kita menyadarkan ini tidak boleh untuk kita konsumsi karena menurut agama haram, menurut kesehatan juga tidak bagus. Jadi ya kita ikuti itu saja, ribut-ribut. Ya jangan sampai merasa bahwa hari ini Indonesia itu tidak ada produksi miras. Banyak yang produk-produk Indonesia kan, yang apa namanya, produk-produk lokal itu sudah ada dari tahun 32 kalau tidak salah. Sejak zaman Hindia Belanda memang sudah ada, dan itu tradisi yang seperti itu sebagian yang dibawa dari luar. Nah, karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya kota Bogor saja. Betul. Ada tempat-tempat tertentu di mana kearifan lokalnya itu soal itu. Ya silakan saja bagaimana kalau ada kebutuhan keyakinan, misalnya ada dibutuhkan minuman keras, tapi tidak untuk mabuk-mabukan. Ya mau gimana lagi, kan kita itu Indonesia 100%. Indonesia ada hal-hal yang berbeda seperti itu, ya silahkan saja dihargai. Setelah saya baca biografi Akang gitu ya, Akang adalah salah satu kader PMI, mantan ketua juga. Untuk adik-adik PMI juga nih, pesannya Kang nih, mampu untuk bisa mengadaptasi dengan dari budaya lama ke budaya yang hari ini, artinya kebiasaan-kebiasaan hari ini, untuk bisa melihat peluang-peluang itu agar lebih istiqomah dalam pergerakan. Hari ini kan situasi berubah, tentu saja harus direspon dengan cara yang berubah. Makanya NU punya prinsip al-muhafadzah ala al-qadar wa akhdhu bil jadid al-aslah, bahwa kita harus berinovasi, kita bahkan harus bisa melampaui zaman. Makanya ke sahabat-sahabat PMI saya dorong, tolonglah otaknya itu lebih tua daripada tubuhnya. Jangan sampai nanti otaknya itu lebih muda daripada tubuhnya. Ya umurnya boleh 20 tahun, tapi pengetahuannya harus 40 tahun. Kalau sama saja usianya 20 tahun, usia tubuhnya, kemudian usia otaknya 20 tahun, ya berarti biasa-biasa saja. Kalau mau hebat ya isi otaknya dengan pengetahuan yang lebih baik daripada yang lain. Karena ke depan yang dibutuhkan itu manusia yang memiliki kapasitas. Saya pikir ke depan itu akan makin kompleks. Bayangkan misalnya dalam konteks demografi saja, 2045 itu kita akan dapat bonus demografi. Kalau yang hari ini usianya 19-20 tahun tidak memperkaya dirinya dengan kapasitas dan kapabilitas, malah nanti jadi beban, repot. Jadi bisa saja nanti 2045 kalau generasi yang hari ini usia 20-an itu tidak menempat dirinya untuk menjadi manusia yang memiliki kapasitas, itu akan jadi beban, dan itu akan berat sekali. Misalnya inovasi-inovasi teknologi, ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam berbagai aspek ya kita harus menjadi bagian dari itu, harus bagian dari sejarah itu. Contoh misalnya soal revolusi pangan, revolusi pertanian itu kan penting, karena hari ini jumlah sawah makin sedikit, jumlah orang makin banyak. Artinya bagaimana sawah yang makin sedikit itu harus bisa ngasih makan orang yang sedemikian banyak. Ini kan dibutuhkan pengetahuan. Jadi bukan hanya soal kebijakannya saja. Saya dorong misalnya sahabat-sahabat PMI juga ada yang menggeluti, ya tadi yang tetap jadi kiai harus ada lah, yang ahli fikih harus ada, ahli mukalam harus tetap ada, kan gitu, ahli hadis harus tetap ada, ahli tafsir juga harus tetap ada. Tapi kita juga jangan melupakan harus ada ahli nuklir, harus ada ahli roket, harus ada ahli pertanian, harus ada kedokteran, harus banyak sekali seperti itu. Karena apa? Ya kita kan penuh bahwa hidup itu ya itu al-muhafadzah ala al-qadar wa akhdhu bil jadid al-aslah dalam konteks apapun. Misalnya, tapi kan agak susah. PMI yang dokter itu lebih mudah nyari jarum di tumbukan jerami kayaknya. Yang PMI atau PMI yang termasuk juga yang mesin, ahli mesin, ahli IT. Kalau ke depan misalnya konsentrasi kita kayak kan 3. Pertama soal makanan, ya pangan itu. Yang kedua energi, yang ketiga soal artificial intelligence. Nah, paling tidak 3 hal itu kita harus terlibat betul. Bagaimana misalnya menjadi subjek. Jadi harus berpikir, jangan hanya mikir nanti sahabat-sahabat PMI jadi anggota DPR, jadi bupati. Nggak usah mikir semua begitu. Nanti harus mikir juga bagaimana ada jadi
pimpinan LAPAN, pimpinan Batan, pimpinan PTDI, pimpinan PT PAL, jadi auditor BPK segala macam. Yang hari ini di wilayah-wilayah itu sangat minoritas kalau dikatakan tidak ada. Jadi jangan dulu cerita soal ya yang serius politik serius lah, kan gitu, bahwa kebijakan negara ini juga harus dikawal, harus terbaik, harus berpihak pada kebaikan. Tapi kan nanti kebijakan itu akan dieksekusi. Jangan sampai misalnya kita ikut kebijakan yang diperbaiki, tapi yang eksekusi juga tidak terlibat, kan juga percuma. Nah saya dorong, saya berharap sahabat-sahabat sekalian menempa dirinya untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas. Apapun cari satu hal, passionnya di sana, minatnya di sana, kemudian fokus sampai jadi ahli gitu loh. Jangan ahlinya ahli kaburangan, karena rata-rata sahabat-sahabat PMI masih jadi kelompok hijrah dari udang kaburangan, jadi udang-udang. Misalnya udangnya jam 7, jam 7 karek sare, jadi jam 1. Dan ini ada pertanyaan dari Tari ini dari Tari di Bogor. Kenapa sih GP Ansor itu selalu jaganya gereja tuh setiap hari raya umat Nasrani, kenapa nggak jaga masjid? Nah ini dari Tari ini di Bogor. Terus yang kedua Angga di mana nih, di Ujung Gede. Apakah anggota GP Ansor itu orang-orang pesantren aja? Orang umum boleh nggak jadi anggota GP Ansor? Oke. Dua pertanyaan. Oke, pertama dijaga, kita itu jaga Indonesia, tidak jaga gereja saja. Termasuk hal-hal yang misalnya semua hal yang ada di Indonesia ini kita ikhtiar untuk menjaga itu. Dalam konteks menjaga keamanan misalnya ketika hari raya teman-teman dari agama lain, itu kita hanya ikut partisipasi kalau diminta secara formal oleh aparat keamanan. Jadi kita itu tidak mandiri, tidak punya inisiatif sendiri. Kita itu kalau diajak sebagai bagian dari anak bangsa yang merasa bertanggung jawab. Yang kemarin-kemarin kan biasanya ribut. Tahun ini karena situasinya sudah makin kondusif kan kita enggak, karena teman-teman TNI, polisi tahun kemarin situasi sudah makin aman, adem. Kita nggak diajakin ya nggak ada masalah, memang pengennya begitu. Tapi yang dipastikan tadi, kita itu tidak hanya menjaga gereja tok, menjaga pura tok gitu. Kenapa tidak menjaga masjid? Ya kan kita sholat di masjid, aktivitas di masjid. Ya jaga masjid sampai hari ini kan masjid juga jarang yang ribut-ribut yang yang iseng lah kayak gitu. Nah sementara juga kita ikut jaga keamanan itu karena kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang mau beribadah gereja, ada yang ganggu misalnya kan gitu. Kita buktikan begitu ber-Indonesia dengan semua keragaman yang kita terima dan kita jaga. Karena kalau satu saja rusak, maka Indonesia itu semuanya rusak. Satu saja sakit, semua Indonesia itu merasa sakit. Jadi ya mari kita jaga bareng-bareng Indonesia. Ya tentu belum sempurna, tentu masih banyak hal yang harus bisa kita lakukan. Kita lakukan sebisa kita. Tapi ya Indonesia itu sudah ditakdirkan beragam, tidak seragam. Dan kita harus bisa menerima itu. Karena seandainya Allah itu berkehendak Indonesia itu jadi seragam, pasti bisa. Faktanya kehendak Allah hari ini, dari kemarin, Indonesia itu beragam. Harus kita terima keberagaman itu. Caranya ya tadi kita bersama-sama bahu-membahu saling menjaga Indonesia. Nah yang kedua soal jadi anggota, kalau jadi anggota siapa saja boleh. Kemudian jadi kader itu ya juga siapa saja boleh. Syaratnya ya harus muslim, laki-laki, berusia antara 19 sampai 45 tahun. Itu syaratnya, dan mau menerima PDPRT dan PO di Gerakan Pemuda Ansor. Itu kalau mau jadi anggota. Tapi kalau mau jadi kader harus ikut satu dari dua. Pertama ikut PKD, latihan kepemimpinan dasar. Yang kedua ikut Diklasar Banser, itu ada pendidikan dasar Banser. Nah, jadi kalau mau jadi kader itu harus ikut itu. Nah kalau sudah jadi kader nanti berhak untuk jadi pengurus. Karena kalau anggota saja tidak bisa jadi pengurus. Anggota nggak bisa. Anggota nggak bisa. Jadi harus kader. Jadi pengurus. Nah, kalau sudah jadi kader itu berhak jadi pengurus. Orang tua kita sudah memberikan contoh bagaimana misalnya politik itu dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Contohnya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dulu para founding fathers kita itu ini kesepakatan politik
tapi menjadi maslahat untuk kepentingan agama. Maka jangan sampai itu dibalik-balik. Jadi mari kita jaga negara ini, mari kita jaga NKRI ini, kemudian dengan terus juga menambah kapasitas, karena kita bukan satu-satunya bangsa yang mendiami planet bumi. Ada bangsa lain, kita harus bersaing dengan bangsa lain. Jangan sampai misalnya kita ribut di dalam, akhirnya kita tidak bisa dan tidak punya kesempatan untuk bersaing dengan bangsa lain. Kalau tidak bisa bersaing, kalah, kita bisa saja punah. Kan gitu. Dulu para founding fathers negeri ini mereka rela memberikan apapun supaya negara ini berdiri. Apa yang hari ini kita rasakan, Indonesia yang sekarang mungkin jauh lebih baik daripada 30-40 tahun yang lalu. Hari ini misalnya rasanya jauh lebih banyak orang yang mati karena kegemukan daripada karena kelaparan. Itu kan begitu. Nah, dan artinya dalam konteks pangan kita sudah agak mendingan. Tapi kan ke depan terus harus kita tingkatkan itu. Apa yang kita hari ini rasakan itu adalah hasil perjuangan para generasi terdahulu. Nah, apa yang akan kita perjuangkan, yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Masa kita akan akan mewarisi perpecahan, kita akan mewarisi pertikaian, kita akan mewarisi perkelahian. Bahwa kita ditakdirkan untuk berbeda, iya, dan satu-satunya pilihan kita adalah merawat, menjaga perbedaan itu. Yakinkan bahwa Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Seperti dulu para founding fathers kita, bagaimana bersama-sama mereka berjuang, bagaimana bersama-sama bekerja dan bekerja sama. Itu bukan hanya bekerja sama saja, tapi juga sama-sama bekerja. Karena kalau bekerja sama saja nanti ya adik bagian kerjanya, saya samanya aja. Terus bareng-bareng. Sekali lagi senantiasa juga kita memohon tunjuk inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkhidmat, kita bisa ikut menjadi bagian kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini, termasuk agama kita. Kita bisa menjadi pemeluk Islam yang sempurna, menjadi Islam 100% dan Indonesia 100%. Karena dulu juga Kanjeng Nabi mencontohkan itu, Islam itu untuk mempersatukan, itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Jangan sampai nanti ada gium Islam itu ada damai, lamun percaya tonjok sih kan. Ini damai beneran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.